perkenalkan, nama aku Jian Suyani Nifada Putri dengan NIM 25502200033. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa sih Islam itu melarang riba, borol, dan maisir? Terus kenapa sih judi itu haram banget? Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas tentang apa sih itu riba, borol, dan maisir. Oke, lanjut. Oke guys, yang pertama kita bahas dulu tentang riba. Jadi menurut bahasa, riba adalah ziyadah. Ziyadah adalah tambahan. Jadi riba itu tambahan yang diminta atas utang pokok. But why? Bukan semua tambahan itu ibaratnya riba ya. Bayangin gini, kalian pinjam 100.000 ke teman kalian. Terus pas balik itu harus 120.000 karena telat. Nah, yang 20.000 itu tadi itu namanya riba. Basically, riba itu bunga dari pinjaman yang udah disyaratkan dari awal itu. Terus ada 4 jenis riba yang perlu kalian tahu. Yang pertama itu riba qard. Riba qard adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Contohnya itu kayak tadi ya. Jadi yang pinjam 100.000, bayarnya 120.000. Nah, 20.000-nya itu riba. Karena udah ada kesepakatan dari awal. Yang kedua ada riba jahiliyah. Riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian sehingga mengikat pada pihak peminjam. Yang ketiga ada riba fadl. Riba fadl itu tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang keempat ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang. Fun fact, ternyata riba itu udah ada sejak zaman Yunani kuno loh. Bahkan filosof kayak Plato sama Aristoteles aja udah ngereject praktek ini. Keren kan? Nah, Allah juga udah tegas banget nih ngelarang riba di Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, kita lanjut ke goror. Nah, ini yang sering bingung. Goror itu basically ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Gampangnya gini, kalian itu beli kucing, tapi kucingnya itu di dalam karung. Jadi kita itu nggak tahu kucing apa, terus jenisnya apa, jumlahnya berapa. Bahkan kita nggak tahu itu di dalamnya itu ada kucingnya apa enggak. Nah, itu tuh namanya goror guys. Goror ada 2 jenis. Yang pertama itu goror berat sama goror ringan. Goror berat itu yang beneran bikin masalah. Contohnya jual buah yang belum tumbuh, terus sewa barang tanpa batas waktu dan pesan barang tapi nggak tahu kapan sampai. Yang kedua ada goror ringan. Ini yang masih bisa ditolerir. Misalnya membeli rumah tanpa mengetahui detail fondasinya atau menyewa rumah selama sebulan meskipun jumlah harinya berbeda-beda. Para ulama membolehkannya jika sesuai urf atau kebiasaan kolektif yang sah dan tidak menimbulkan kerugian nyata. Intinya itu kita harus transparansi sejelas-jelasnya guys. Transparansi itu kunci. Oke. Last but not least, maisir alias perjudian ini yang paling gampang dikenali sebenarnya. Maisir itu dapat untung dengan gampang tanpa kerja keras. Basically itu untung-untungan, no skill, pure hoki-hokian gitu. 3 unsur yang bikin sesuatu jadi maisir. Yang pertama ada taruhan harta dari kedua pihak. Yang kedua ada permainan buat tentuin menang kalah. Yang ketiga ada yang menang ambil semua, yang kalah lost everything. Contoh nyatanya,
Yang pertama, undian berhadiah yang harus bayar dulu. Kedua, trading kripto asal-asalan tanpa analisa. Yang ketiga, gacha game yang harus top up berkali-kali. Nah, terus ada 3 jenis MyC yang perlu kalian tahu, guys. Yang pertama, Alkimar. Ini merupakan perjudian yang secara langsung mempertaruhkan uang atau barang seperti permainan undian, taruhan, dan lotre. Nah, ingat guys, rezeki yang halal itu lebih berkah, mungkin dapatnya itu lebih lama, tapi insya Allah berkah dan gak bikin drama. Gimana? Udah paham kan sekarang? Kalau masih ada yang belum paham, kalian bisa tanya di kolom komentar. Bye.